Cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula, sehat jasmani dan rohani. Cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula bisa dilakukan dengan 3 metode. Mampu menguasai cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula, termasuk kunci kesehatan jasmani dan rohani manusia. Pengoptimalan energi positif di dalam tubuh, relaksasi pikiran, dan perasaan manusia bisa didapat dengan tenaga dalam. Cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula bisa dilakukan dengan 3 metode. Pertama, kontrol ATP atau energi cadangan tubuh. Kedua, memaksimalkan asupan oksigen dalam tubuh dengan mengatur napas. Ketiga, meditasi untuk pikiran dan perasaan agar kepekaan didapatkan. Tidak sekadar untuk memahami segala yang gaib dengan kepekaan. Cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula ini merupakan bentuk pengoptimalan fungsi tubuh manusia yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. Seperti halnya antibodi penangkal berbagai macam penyakit bisa diaktifkan dengan maksimal. Ulas cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula dari berbagai sumber. Manusia pada hakikat memiliki tenaga dalam sejak ia dilahirkan. Maka dari itu, mengeluarkan tenaga dalam dan menguasainya sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Tenaga dalam ini disebut sebagai energi cadangan yang sangat bagus untuk kesehatan. Energi cadangan berasal dari unsur kimia dalam tubuh manusia. Unsur kimia atau body chemistry ini disebut adenosine trifosfat, ATP. ATP adalah bagian dari molekul pembawa energi besar dalam tubuh manusia. ATP inilah yang bisa membantu manusia mengeluarkan tenaga dalam. Bisa dikatakan bahwa cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula, bisa dimulai dengan menguasai pelepasan ATP. Ajaibnya ATP sebenarnya bisa dilepaskan dengan mudah untuk menghasilkan energi. Tenaga dalam dengan penguasaan energi. Penguasaan energi merupakan cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula yang susah-susah gampang. Penguasaan energi sama dengan kontrol ATP. Adenosine trifosfat ini bukan sesuatu yang stabil. Maksudnya bisa diputuskan dan disambungkan dengan mudah. ATP merupakan molekul yang mengatur sinyal untuk komunikasi antar sel. Untuk bisa menguasainya, proses metabolisme tubuh harus dimaksimalkan. Hal ini disebabkan karena metabolisme tubuh yang dapat merubah energi dari ATP. Energi dari ATP yang bisa dimaksimalkan akan membuat tenaga dalam mudah didapatkan. Penggunaan ATP pada manusia, biasanya hanya digunakan sebagai cadangan. Tak heran jika energi ini disebut energi cadangan. Cadangan ketika tubuh lelah, letih, dan lesu. Saat tubuh merasa demikian, pemulihan akan dilakukan oleh ATP. O2 plus ATP plus glikogen energi. Energi yang dihasilkan dari ATP sebagai cara mengeluarkan energi dalam bagi pemula bisa ditandai dengan beberapa hal. Tanda ini nampak dari keadaan tubuh biasa manusia. Mulai dari panas tubuh, adanya adrenalin, kekebalan tubuh, aktivitas pencernaan, dan organ. Tenaga dalam dengan latihan pernapasan. Metabolisme yang baik dan lancar adalah kunci penguasaan tenaga dalam. Untuk bisa memaksimalkan metabolisme dalam tubuh secara alami, oksigen harus tercukupi. Oksigen yang cukup akan membuat metabolisme semua sel berjalan dengan baik dan seimbang. Cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula bisa dengan latihan pernapasan. Sebab saluran pernapasan adalah kunci tubuh bisa mendapatkan asupan oksigen dengan maksimal. Salah satunya paru-paru, karena organ ini yang akan membantu mengirim oksigen ke seluruh tubuh. Menurut University of Missouri Kansas City, tingkat oksigen manusia bisa berkurang 20% seiring dengan pertambahan usianya.
Hal ini disebabkan karena kebiasaan bernapas yang buruk. 3. Tahan napas selama 5 hitungan. 4. Lepaskan napas perlahan-lahan dengan membuang napas melalui hidung. Penerapan latihan pernapasan. Pernapasan diafragma. Pernapasan perut atau diafragma dapat membantu kamu menggunakan diafragma dengan benar. Lakukan latihan pernapasan perut saat merasa rileks dan beristirahat. Lakukan latihan pernapasan diafragma selama 5 hingga 10 menit 3 hingga 4 kali sehari. Berikut caranya. 1. Berbaringlah telentang dengan lutut sedikit ditekuk dan kepala di atas bantal. 2. Kamu dapat meletakkan bantal di bawah lutut untuk penyangga. 3. Letakkan satu tangan di dada bagian atas dan satu tangan di bawah tulang rusuk untuk memungkinkan kamu merasakan gerakan diafragma. 4. Perlahan-lahan tarik napas melalui hidung, rasakan perut mulai menekan ke tangan. 5. Buang napas menggunakan bibir yang mengerucut saat mengencangkan otot-otot perut, pastikan tangan tetap diam. Pernapasan equal breathing berfokus untuk membuat napas dan menghembuskan napas panjang yang sama. Kamu harus menemukan panjang nafas yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Berikut caranya. 1. Pilih posisi duduk yang nyaman. 2. Tarik napas masuk dan keluar melalui hidung. 3. Hitung setiap menghirup dan menghembuskan napas untuk memastikan durasi. Atau, pilih kata atau frasa pendek untuk diulang setiap menghirup dan menghembuskan napas. 4. Kamu dapat menambahkan sedikit jeda atau retensi napas setelah menghirup dan menghembuskan napas jika merasa nyaman. 5. Lanjutkan latihan pernapasan ini setidaknya selama 5 menit. Tenaga dalam dengan kepekaan batin. Kepekaan batin sebagai cara mengeluarkan tenaga dalam bagi pemula dilakukan dengan meditasi dan olah napas. Kali ini tidak hanya memaksimalkan penyerapan oksigen untuk mengatur metabolisme tubuh manusia, melainkan pikiran dan batin juga. Mengatur pikiran dan batin dengan meditasi akan membuat seseorang menjadi mudah tenang dan peka. Dari sinilah kemudian tenaga dalam keluar. Dapat diartikan pula bahwa tenaga dalam membuat seseorang peka terhadap energi di sekitarnya. Setelah bisa merasakan energi ini dengan sempurna, seseorang akan dapat merasakan energi dari berbagai benda. Baik benda nyata maupun energi dari benda gaib. Seseorang bisa melacak keberadaan suatu benda apabila sudah bisa membedakan energi dari masing-masing benda. Caranya. 1. Cobalah dengan duduk bersila. 2. Hadapkan kedua telapak tangan dengan jarak sekitar 15 cm. 3. Mulai konsentrasi, kosongkan pikiran dan mengatur napas. 4. Lakukan minimal 30 menit dan pasti akan ada energi di antara kedua telapak tangan. 5. Latih terus dengan lebih sering agar tenaga dalam bisa dikuasai kemudian.